Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam renungan khusus untuk Badan Pengurus Pahimpunan Tonsea. Tetapi kepada siapapun Anda atau saudara mengikutinya, kiranya diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan, mengikutinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh jumpa dengan saudara-saudara kami dan pengurus Pahimpunan Tonsea untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan yang dipercayakan saat ini pada hamba-Mu ini. Diurapilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami boleh menyampaikannya dan boleh memberkati, boleh direnungkan, dilakukan oleh setiap kami yang mendengarkannya. Berbicara kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, kita tidak akan membaca ayat dalam satu perikop seperti biasanya. Saya beritahukan bahwa pembacaan kita hari ini adalah atau pagi ini diambil dari Kisah Rasul pasal 3 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-10. Karena kita masih berada atau belum lama kemarin kita berada pada merayakan hari Pentakosta. Bagaimana gereja yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus yang saya share kemarin, yaitu gereja yang berdoa, gereja yang bersatu, lalu gereja yang berbagi. Nah, saat ini kita akan melihat dalam pembacaan Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 itu menceritakan bagaimana ada seorang lumpuh sejak lahirnya dalam pembacaan itu. Tapi bagaimana proses kesembuhannya? Mari kita akan sambil saya khotbah, saudara tolong bacakan. Atau tolong sambil saya bawa renungan, saudara dapat membacanya. Saya ulangi pembacaan kita, diambil dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Bahasan yang pertama adalah bahwa pada waktu itu Petrus dan teman-temannya dalam ayat 1 berkata, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, ini yang menjadi bahasan yang pertama. Saudara dapat bayangkan, saudara dan saya dapat bayangkan, jam 3 petang itu adalah suatu waktu yang tidak mengenakan bagi kita, dalam pengertian waktu yang sudah lelah dan waktu juga bisa beristirahat. Tapi itulah pelayan Tuhan, itulah Petrus dan kawan-kawan yang tidak mengenal waktu. Mereka datang, mereka berdoa, mereka datang ke bait Allah. Jadi ayat atau bagian yang pertama berbicara tentang pelayanan Petrus dan kawan-kawan yang tidak mengenal waktu. Artinya kalau kita sebagai hamba Tuhan ingin mengalami mujizat Tuhan, kita harus bayar harga, ya. Tidak mengenal waktu. Kalau kita bayar harga, itu dibalik kita bayar harga itu ada mujizat. Ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 berbicara bahwa kalau kita dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Jadi bagian yang pertama, kita sebagai hamba Tuhan atau siapapun saudara, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan semuanya, jemaat, pelayan-pelayan, dalam melayani Tuhan, kita harus bayar harga, tidak mengenal waktu. Jam 3 petang, garis bawah itu. Waktu enaknya untuk tidur, untuk istirahat. Tapi mereka datang ke bait Allah. Untuk apa? Tidak untuk berfoya-foya.
tapi mereka datang untuk berdoa. Ya, artinya bagian pertama, jangan hitung-hitung waktu untuk pelayanan, untuk beribadah, tetapi kita berjeripaya di dalamnya. Kita dikatakan dalam setiap jeripaya tidak akan pernah sia-sia. Itu ayat yang ke-1 dari Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Nah, bagian pertama adalah ayat yang ke-1. Bagian yang kedua ada pada ayat yang ke-2 sampai 5. Itu berbicara tentang bagaimana si lumpuh ini dalam situasi lumpuh sejak lahirnya, dia datang ke bait Allah. Dalam konteks ini berbicara dia datang ke gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Bukan untuk kesembuhan. Dia datang bukan untuk mencari bagaimana dia sembuh, tidak. Tapi dia datang untuk meminta sedekah. Kata ayat yang ketiga itu ya, bahwa ia meminta sedekah. Kepada siapa? Kepada Petrus dan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam atau di pintu gerbang itu. Jadi ini motivasi yang keliru. Bahwasanya kalau kita datang kepada Tuhan, dikatakan datang ke bait Allah dengan motivasi yang keliru. Ya, saudara-saudara, dalam konteks atau bagian yang kedua ini, saya teringat akan bagaimana orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 27 itu. Mereka datang mencari Yesus dan mengikuti Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Kapan engkau tiba di sini?" Tapi Yesus tahu apa dalam hati mereka. Mereka ikut Yesus karena makan roti dan sampai kenyang. Karena itu Yesus menjawab, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda, tapi karena kamu makan roti dan sampai kenyang." Selanjutnya Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang membawa kepada hidup yang kekal." Jadi begitu, yang kedua. Dan yang terakhir, kita tidak banyak waktu. Yang terakhir adalah, walaupun motivasi daripada si lumpuh sejak lahirnya ini datang hanya untuk meminta-minta, tapi Petrus tidak melihat kelemahan itu. Yang dia lihat situasi dan dia mengasihi orang yang lumpuh itu, sehingga ketika mereka atau orang lumpuh ini meminta sedekah kepada Petrus, dia berkata kepada orang itu, ayat yang ke-6, "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Tuhan Yesus apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Nah, di sini terjadi mujizat yang luar biasa. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita jangan melihat kekurangan orang lain yang datang ke bait Allah, tetapi bagaimana kita melayani mereka. Walaupun ada berbagai-bagai motivasi orang datang, tetapi satu hal yang menjadi tugas kita adalah melayani mereka. Dan ternyata mujizat Allah terjadi, dan si lumpuh sejak lahir ini dia dapat melompat-lompat, artinya dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, bahwa yang pertama saya simpulkan khotbah saya, yaitu kita harus bayar harga. Yang kedua adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan adalah memiliki satu motivasi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan karena jasmani, tapi karena rohani. Dan yang ketiga adalah kalau kita sungguh-sungguh dalam pelayanan, maka mujizat Allah pasti terjadi. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada waktu yang akan datang.